Siang ini kita akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi yang tujuannya untuk mendapatkan data-data tentang kondisi fisik dari si bayi. Di sini ada alat-alatnya yang sudah kita siapkan. Yang pertama ada timbangan bayi. Di sini ada buat pengukur panjang badan bayi, tapi bisa juga menggunakan medline. Ya. Di sini ada sanitizer. Ya. Di sini ada termometer dan ada ada termometer dan ada hammer. Yang ini ada penlight. Penlightnya nanti dites dulu ya apakah nyala atau tidak. Terus ada stikers bayi. Di sini ada juga cotton bud ya, ada sisir. Terus kemudian ada tensi, tapi tensi biasanya digunakan pada anak-anak, kalau pada bayi tidak digunakan. Terus di sini ada kapas ya, dan jangan lupa ada bengkok ya, ini untuk sampah, dan ada panel yang satu lagi yang persiapan untuk selimutan pada bayi. Oke, kita mulai saja dengan yang pertama adalah melihat kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Jika AC-nya nyala, kita harus padamkan dahulu ya. Jika ruangannya tampak redup, kita terangkan dulu dan lihat kondisi lingkungan sekitarnya, yaitu tempat yang datar ya. Letakkan bayi pada tempat yang datar yang empuk ya. Dan jangan lupa selimutin bayi agar mencegah dia tidak terjadi hipotermi. Oke, kita mulai dengan melakukan pemeriksaan TTV ya. Pemeriksaan TTV, kita buka gendong bayi. Kita mulai dengan mengukur suhu tubuh bayi ya. Suhu tubuh bayi diukur, normalnya adalah 36,5 sampai 37,5 ya. Kita ukur suhunya ya, dimulai dengan angka 0. Ya, kita tunggu 5 sampai 10 menit. Jika sudah bunyi, oh iya, suhunya 36,7. Oke, masih normal. Sekarang kita lanjut dengan memeriksa nadi bayi ya. Nadi bayi itu diperiksa di daerah apex, yaitu di bawah puting susu di sebelah kiri. Kita buka ya. Ya, ini jangan lupa kita hangatkan terlebih dahulu, karena untuk mengurangi resiko agar terpapar benda agar suhu bayi tidak mengalami hipotermia ya. Di bawah puting susu kita dengar selama 1 menit ya. Normalnya adalah 120 sampai 140 kali per menit. Dan bisa juga 120 sampai 160 kali per menit ya. Selanjutnya adalah kita menghitung respirasi pada bayi ya. Respirasi pada bayi itu dilihat di abdomen ya. Dilihat di abdomen, kita hitung selama 1 menit ya. Normalnya itu 30 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya kita akan mengukur atopometri. Atopometri itu ada 4. Yang pertama kita ukur adalah lingkar kepala. Lingkar kepala bayi kita ukur. Ini medline-nya, angkanya akan mengukur lingkar atopometri. Atopometri ada 4. Yang pertama adalah lingkar kepala. Saat kita mengukur, kita menggunakan medline ya. Medline-nya gunakan posisi yang ukuran meter yang paling besar. Ini ukuran milik kalau nggak salah ya, milik. Nah, nanti ini posisinya di bawah, jadi dia yang melingkar ke bawah ya. Kita lingkarkan sini dan pertemukan di bagian kepala ya. Jadi seperti ini ya. Normal untuk lingkar kepala adalah 33,5 sampai 35 ya. Yang kedua adalah atopometri lingkar dada. Lingkar dada kita butuh membuka bajunya ya. Kita masukkan bagian ini ke bawah ketiak. Jadi pertemukan antara puting susu dan puting susu ya. Antara puting susu dan puting susu. Normalnya adalah 30 sampai 33,5. Jadi ukuran lingkar kepala itu akan lebih besar daripada lingkar dada. Biasanya 2 cm lebih besar dari lingkar dada. Sesuai dengan perkembangan usia, biasanya dia akan semakin berubah. Jadi saat dia bertambah usia, lingkar dada akan lebih besar daripada lingkar kepala. Atopometri yang ketiga adalah mengukur panjang badan. Kita pergunakan alat untuk mengukur panjang badan biar akurat. Karena apa? Karena kalau misalnya mempergunakan medline boleh, tapi kita harus butuh bantuan 2 orang.
gunakan ini alatnya ya. Posisinya seperti ini ya. Kita jangan lupa kita buka dulu baju bayinya. Jangan lupa ini menyentuh ya, bagian dindingnya menyentuh bagian ini ya. Jadi ini posisinya seperti ini, kakinya diluruskan ya, kakinya diluruskan. Nah ini sampai begini ya, posisinya seperti ini. Normalnya 48 sampai 52 cm. Yang keempat adalah dengan mengukur berat badan ya. Berat badan kita menggunakan timbangan ya. Jangan lupa timbangannya dinolkan dulu ya kalau misalnya belum pas. Jadi kita timbang dengan posisi dia tidak menggunakan baju ya. Kita timbang, beratnya normalnya 2700 sampai 2700 sampai 4000 gram, tapi ada yang mengatakan 2500 sampai 4000 gram juga nggak apa-apa. Lanjut kita ke pemeriksaan fisik pada kepala. Di pemeriksaan fisik pada kepala yang pertama kita lihat adalah bentuk kepalanya ya. Biasanya bentuk kepala yang normal itu adalah bulat ya, tidak ada tanda-tanda dia mengalami keabnormalan ya. Terus kita lihat di sini, ini namanya fontanel ya. Ini fontanel anterior. Fontanel anterior bentuknya bentuknya diamond ya, bentuknya diamond atau segi 5 atau seperti berlian ya. Biasanya luasnya antara 2 sampai 4 cm. Nah, yang di belakang ya, di belakang nih, Dek. Nih, ini namanya fontanel posterior. Bentuknya biasanya segitiga ya, segitiga dan luasnya 0,5 sampai 1 cm. Nah, biasanya antara fontanel anterior dan posterior itu lebih dahulu menutup adalah yang bagian posterior ya. Bagian posterior itu biasanya menutup lebih cepat dibandingkan dengan anterior. Nah, terus kita lalu ke bagian kepala. Bagian kepala kita lihat, kita raba-raba bagian-bagian sutura. Di sini bagian suturanya ada mengalami tumpang tindih atau tidak. Tumpang tindih pada garis-garis sutura itu tidak normal. Kalau ada tumpang tindih antara garis-garis sutura namanya molding. Itu keabnormalan pada daerah kepala. Jadi untuk keabnormalan pada daerah kepala itu banyak. Yang pertama ada molding, garis tumpang tindih garis-garis sutura. Yang kedua ada kaput succedanum, itu adanya trauma vakum ya. Biasanya kepala bayi lebih menonjol yang ke atas karena akibat sedot ya, vakum kan disedot ya. Terus sepal hematom, biasanya dia ada di sininya kayak ada perdarahan di bawah kulitnya ya, di bawah kulit kepala. Terus ada anencefali, biasanya tulang tengkoraknya yang hanya setengah, jadi dia bagian permukaan sininya dia nggak ada, jadi dia hanya bagian sininya ya aja yang ada, bagian atasnya tidak ada. Jadi si otak itu keluar ya, bukan keluar, si otak itu terlihat ya. Lalu kemudian ada bentuk kepala yang makrosefalus ya, makrosefali yang ukurannya lebih dari 35. Jadi tadi normal lingkar kepala adalah 33 sampai 35. Nah, kalau yang makrosefalus, bentuk kepala yang gede, itu biasanya ukuran kepalanya itu lebih dari 35 cm. Ada juga yang mikrosefal. Mikrosefal itu ukuran kepalanya kecil. Jadi si kepala bayinya kecil deh. Jadi dia ukurannya kurang dari 30 biasanya. Ukuran kurang dari 33 cm. Sekarang kita ke wajah. Bagian wajah, kalian lihat di sini adakah tampak sindrom Pierre-Robin ataupun Down syndrome pada daerah wajah atau muka bulan. Jadi kan kalau biasanya pasien-pasien yang mengalami Down syndrome biasanya mukanya lebih bulat dan lebih mirip biasanya sama yang mengalami Down syndrome yang lainnya. Lalu dilihat lagi bahwa terdapat laserasi tidak di sini ya, laserasi akibat jalan lahir. Terus terdapat juga paresis nervus facialis ya, mukanya lebih mencong ya. Nah, terus kita lihat ke bagian mata ya. Bagian mata pada bayi dilihat pada normalnya mata itu adalah edem
ya biasanya. Jadi jangan khawatir kalau bagian matanya tampak bengkak, itu normal ya. Terus kita lihat apakah kantus matanya ini lebih menjauh atau tidak ya. Jadi normalnya itu tidak. Kalau menjauh, nah tadi yang Ibu sebutkan tadi, yang kalau ada Down syndrome biasanya kantus matanya ini lebih menjauh ya. Terus kita lihat di bawah konjungtivanya, adakah konjungtivitis, lihat di daerah skleranya apakah terdapat ikterik neonatus atau tidak. Terus di bagian pupil, di bagian mata yang warna hitam ini ya, yang bagian dalam pupil mata itu apakah terdapat katarak kongenital atau tidak. Terus bagian hitam retinanya itu terdapat glaukoma kongenital atau tidak. Terus ada terdapat perdarahan palpebra atau tidak. Terus terdapat sekret yang berlebihan atau tidak pada mata. Nah, itu yang harus dikaji pada bagian mata. Sekarang kita ke refleks ya. Bagian refleks kita menggunakan refleks menggunakan pupil, yaitu yang pertama adalah refleks cahaya ya, refleks cahaya. Jadi refleks cahaya ataupun refleks pupil ya. Jadi saat kita menyentuh bagian cahayanya ke mata, biasanya dia akan responnya akan menutup, itu rangsangan cahaya ya. Terus kita lihat juga bagian pupil ya. Saat bagian pupil, saat kita berikan cahaya, biasanya dia akan mengalami pengecilan atau midriasis ya. Terus kita lihat refleks pada kornea ya, saat kita berikan sentuhan biasanya dia akan mengedip. Lalu kita ke bagian hidung. Bagian hidung kita lihat di bawah refleks glabelar ya. Biasanya di ujung hidung kita ketuk, biasanya dia akan berkedip ya. Normalnya akan berkedip. Terus kita lihat di hidung ada refleks bersin ya, refleks bersin. Jadi dengan adanya benda asing yang masuk biasanya dia akan bersin. Jadi jangan sengaja kita tolok-tolok ya. Jadi itu ada refleks di situ ya. Terus kita ke bagian mulut. Bagian mulut di sini ada yang pertama refleks routing, refleks mengikuti ya. Jadi saat kita berikan sentuhan biasanya dia akan mengikuti. Sama kiri kanan juga, saat kita berikan sentuhan dia akan mengikuti. Itu namanya refleks routing. Yang kedua refleks shocking ya, dengan dot boleh ataupun dengan squid juga boleh ya. Ujung squid bukan pakai jarum ya, ujung squidnya aja. Jadi dia biasanya akan menghisap ya. Terus extrusion itu refleks yang pada lidah. Saat kita berusaha menekan lidahnya, nanti si bayi akan berusaha mengeluarkan lidahnya dengan mendorong tangan kita keluar ya. Terus lalu refleks gag ya, refleks muntah ada di mulut, dan refleks menguap ya, ada yawen di situ ya. Itu untuk di mulut. Sekarang kita ke satu lagi, mulut ada refleks batuk ya, refleks batuk yang menetap itu seumur hidup ya. Terus kita ke leher. Untuk leher itu ada dua refleks, yaitu otolite writing dan night writing. Otolite writing ya, otolite writing kita neck writing dulu. Neck writing itu dengan berusaha membalikan bahunya ke samping, nanti kepalanya akan mengikuti ya. Jadi kepala bayi akan mengikuti. Jadi dia nggak ketinggalan di sini, nggak. Jadi dia akan mengikuti arah bahu yang dibalikan ya. Sama aja yang sebelahnya juga, kalau kita balikan ke sini nanti dia akan mengikuti. Terus otolite writing kita angkat. Nah, biasanya kepala bayi nanti akan seperti ini ya. Jadi si leher dan si bahu itu akan mengangkat ya, itu otolite writing. Sekarang kita bagian hidung ya. Hidung bayi biasanya mungil ya. Jadi hidung bayi itu lihat apakah ada trauma juga pada jalan lahirnya atau tidak ya. Nah, terus kita lihat biasanya lubang ini antara sini sama sini itu biasanya ada ukurannya 2-3 cm ya. Terus dilihat apakah terdapat milia ya, milia namanya di sini, yang bintik-bintik putih pada ujung hidung. Nah, itu juga tanda lahir tapi akan hilang ya. Terus kita lihat dengan penlight ya, apakah terdapat bercak mukopurulen di situ ya. Nah, di situ kita lihat. Terus lihat juga apakah ada pengeluaran rabas atau tidak ya. Sekarang kita bagian mulut. Pada bagian mulut kita lihat kesimetrisannya ya, apakah ada tampak celah atau yang namanya labioskizis di daerah bibirnya ya, atau bibir sumbing ya. Dan kemudian kita buka mulutnya ya, apakah bayinya tampak ada giginya
ya. Terus apakah lihat di mukosa bibirnya ya, bukan mukosa mulutnya, terdapat bercak putih atau tidak. Terus dilihat lidah, lihat apakah lidahnya tampak lebar atau lidahnya sering menjulur keluar masuk atau tidak. Kalau sering menjulur keluar masuk itu tidak normal ya. Biasanya anak-anak yang Down syndrome itu biasanya lidahnya sering keluar masuk ya. Terus kita lihat lagi apakah tadi sudah tumbuh gigi, sudah. Oh ya, palatum. Dilihat langit-langit palatum itu utuh atau tidak, atau ada celah atau tidak. Takutnya nanti ada celah, itu namanya labio yang celah masuk bersamaan dengan bibir. Jadi dia celahnya antara palatum langit-langit dan bibir, itu yang namanya labio palatoskizis. Jadi bibir sumbing yang membentuk celah antara langit-langit dan daerah bibir ya. Sekarang kita ke telinga. Untuk telinga kita lihat normal telinga itu keras ya. Ini kartilagonya sudah mulai berkembang, dia tidak menempel. Kalau bayi prematur biasanya dia masih menempel ya. Kita lihat kesimetrisannya. Ujung pina, ini namanya ujung pina, dia sejajar dengan epikantus mata ya. Terus kita lihat apakah ada cairan rabas atau tidak di daerah telinga ya, cairannya. Terus kita lihat apakah terdapat trauma jalan lahir atau tidak di daerah telinga. Sekarang kita ke bagian leher ya. Leher bayi itu biasa pendek ya, jadi jarang bayi itu lehernya panjang seperti ini, itu jarang, biasanya dia pendek. Dan dilihat di sini apakah terdapat gerakan ya. Normalnya dia terdapat gerakan ke kiri dan kanan ya, karena itu merupakan juga otot leher yang bergerak berfungsi dengan sempurna. Kita lihat di sini ya, kita palpasi dari belakang telinga, kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid di situ. Pembesaran kelenjar limfe maksudnya. Di bawah sini baru kita raba apakah ada pembesaran kelenjar tiroid ya. Sekarang kita ke bagian dada. Bagian dada kita lihat di sini bentuk dadanya. Bentuk dada itu normalnya simetris ya, tidak ada tanda-tanda dia dada burung atau yang kita sebut juga dengan pigeon chest atau juga dengan panel chest. Panel chest itu biasanya dada bayinya lebih cekung ke dalam. Biasanya ini akibat trauma dari aspeksia ya. Biasanya misalnya pasien yang mengalami aspeksia biasanya dadanya juga lebih agak condong ke belakang ya. Ada lagi satu lagi Barrel-Chels, dia yang membentuk gentong tapi jarang biasanya pada bayi ya, biasanya pada orang dewasa. Terus kita lihat pada bagian puting susu. Puting susu bayi itu normalnya edem ya, jadi dia membentuk puting susunya seperti menonjol ya. Saat kita palpasi juga biasanya ada pengeluaran air susu di situ ya, tapi itu normal dan akan menghilang. Terus dilihat retraksi, adakah bantuan pernapasan dinding dada di situ ya, bantuan dinding dada, retraksi intrakosa di daerah dada. Lalu kita lakukan auskultasi ya. Auskultasi kita cek ya, apakah suara jantungnya normal atau tidak, suara parunya normal atau tidak. Kita cek dulu bagian paru-paru ya, kita cek apakah terdapat suara ronhi atau tidak, normalnya vesikuler ya Dek ya. Lalu kita ke jantung, bagian aortik, pulmonik, dan daerah apex, normalnya adalah lubduk. Sekarang kita ke bagian abdomen ya, dilihat di abdomennya. Normal abdomen itu biasanya pada bayi buncit, tapi lihat apakah buncitnya normal atau abnormal. Kalau yang normal seperti ini ya, jadi dia tampak elastis di sininya ya. Kalau misalnya yang abnormal itu biasanya perutnya lebih gede dan lebih terlihat adanya distensi abdomen di situ, keras ya Dek ya. Terus dilihat di sini ada umbilikal yang masih basah dan masih terpasang penjepit tali pusat ya. Terus kita lihat apakah daerah tali pusat ada kemerahan atau tidak ya, tampak berwarna, ada bengkak atau tidak di sekitarnya. Nah, itu yang dikaji ya. Terus kita ke bagian palpasi. Kita lihat apakah ada pembesaran pada daerah hepar dan pada daerah lien ya. Nah, itu yang kita cek pada daerah abdomen. Lalu kita ke ekstremitas. Ini ekstremitas normalnya simetris ya, tidak ada yang panjang sebelah atau pendek sebelah, nggak ada. Jadi dia normalnya simetris dan dengan pergerakan yang tidak kaku ya, jadi dia bergerak dengan sempurna. Lalu kita lihat
apakah ujung jarinya normal atau tidak ya. Jadi jari-jarinya lengkap atau tidak. Kalau lebih kan namanya polidaktil ya. Kalau misalnya dia menempel kayak bebek, itu biasanya namanya sindaktil. Atau apa namanya yang kayak kepiting tuh, jadi dia kukunya cuman segini, nggak ada yang hilang ya, namanya sindrom Krabbe ya. Terus kita ke bagian kaki. Di kaki itu ada dua refleks. Yang pertama refleks plantar grabs ya, jadi kita taruh tangan kita di bagian kaki, nanti dia akan mencapit kuku kita, jadi seperti ini ya, sama kiri kanan. Terus kita refleks Babinski ya, kita sentuh bagian atas dari bawah ke atas, nanti dia berusaha nanti begini, lama-lama dia akan memegar ya, jadi respon geliknya ya, jadi dia akan memegar. Itu refleks Babinski. Sekarang kita ke refleks di bagian punggung. Di punggung saat kita berikan sentuhan seperti ini namanya refleks Galan ya, nanti dia akan getek ya, jadi dia ngegeliat ya, namanya ngegeliat, nanti itu namanya refleks Galan ya. Terus kita ke refleks massa tubuh. Refleks massa tubuh di bayi itu ada namanya refleks Muru. Refleks Muru itu merupakan gebrakan benda, jadi saat ada benda yang jatuh, nanti misalnya gebrok, nah nanti dia akan membentuk huruf C ya, jadi si bayi nanti kagetnya membentuk huruf C seperti ini ya, nah kayak gini ya. Terus ya membentuk huruf C ya. Nah terus saat startle, yang kedua namanya startle, itu mendengar suara, misalnya kedengaran suara motor yang kenceng ya, nanti bayinya kaget. Nah saat bayi kaget biasanya bayinya seperti ini posisinya, kaget, jadi dia lebih mengabduksi ya, jadi lebih menjauh posisinya seperti itu ya. Terus ada refleks saat kita giniin ya, kita angkat bayi ya, maaf ya bayinya agak porno ya, tadi karena untuk pemeriksaan ya. Saat kita pegang bayinya berusaha untuk melangkah, ini refleks melangkah ya. Saat sini ini refleks melangkah ya, atau menari, dancing ya, jadi posisi bayinya jadi dia gerak-gerak seperti ini ya. Saat kita tengkurepin ini namanya refleks merangkak ya, ini refleks merangkak. Nah saat kita mandiin bayi, biasanya bayi posisinya kayak mau berenang, nah itu namanya refleks merangkak. Sekarang kita ke bagian ekstremitas bawah, hampir sama seperti ekstremitas atas ya. Jadi kita lihat bahwa kakinya rata ya, simetris, tidak ada tanda-tanda dia liter O ataupun ada yang seperti ini ya Dek ya. Nah jadi dia kaku, ini namanya clubfoot ya, jadi kakinya yang tidak sempurna kakinya ya. Terus kita lihat pergerakannya juga aktif ya. Terus dilihat di sini jumlah jarinya ya, kalau lebih tadi polidaktil, kalau dia rapat-rapat namanya sindaktil, kalau yang dia satu juga namanya sindrom Krabbe ya. Terus kita lihat lagi apa ya, ke kuku tadi udah, pergerakan udah. Sekarang kita ke bagian punggung. Oke, kita bagian punggung bayinya ya, posisi punggung kita lihat daerah sini ya, vertebra. Ini vertebranya kita cek ya, apakah ada tanda-tanda vertebranya mengalami keabnormalan ya. Keabnormalan seperti misalnya di sini kita cek apakah spina bifidanya mengalami keabnormalan ya. Nah, terus kita lihat bahwa garis-garis ini, vertebra ini, tulang vertebranya, apakah terdapat tanda-tanda dia lordosis atau kiposis atau skoliosis ya. Sekarang kita ke genitalia. Nah kalau yang ini cewek ya Dek ya. Nah jadi genitalia itu kalau perempuan, kita lihat perempuan itu biasanya ada labia ya. Labia itu yang ini ya di luar ya, labia mayora dan minora. Biasanya bayi-bayi yang normal ya, labia mayora itu menutupi labia minora
ya. Kalau kebalikan, kalau yang prematur labia minora lebih menutupi yang mayora ya. Jadi normalnya mayora menutupi minora, dan kita lihat, kita buka apakah ada bercak darah di situ, apakah ada keputihan ya, bercak-bercak putih sekret ya di bawah, biasanya dia di bawah vagina deh. Jadi dilihat juga apakah lubangnya memisah antara meatus uretra, terus daerah vagina dan anus bawahnya ya. Itu untuk genitalia pada perempuan ya. Terus kita lihat bawah anusnya itu paten atau tidak. Maksudnya paten, dia ada lubang dan mengeluarkan mekonium atau tidak ya. Jadi jangan sampai dia ada lubang tapi tidak mengeluarkan mekonium. Nah, itu yang harus diobservasi ya. Harus dilakukan pembedahan. Namanya apa? Atresia mani. Oke, sekarang kita ke genitalia laki-laki. Untuk genitalia laki-laki kita lihat penisnya ya. Penisnya itu kita lihat batangnya. Batang penis itu ukurannya, panjangnya itu lebih dari 3 cm, 3 sampai 4 cm ya panjangnya. Terus ujung meatus uretra itu ada di ujung penis atau tidak ya, terdapat di ujung penis atau tidak. Karena apa? Karena kalau misalnya dia letaknya di bawah penis, biasanya itu namanya hipospadia ya. Kalau di atas biasanya dia nanti akan pipisnya mencong, biasanya itu yang namanya epispadia. Nah, dilihat lagi bawah skrotumnya itu tampak biasanya berwarnanya gelap ya, kulitnya lebih gelap ya. Terus lihat bagian testisnya ya, di skrotumnya kita lihat, kita raba bagian testisnya, apakah testisnya sudah turun atau belum ya. Terus lengkap tidak, jumlahnya ada 2 ya. Terus apakah ada tambahan untuk testisnya atau tidak. Kalau ada tambahan berarti kan terdapat hernia skrotalis di situ ya. Nah, kita harus kaji itu. Sama tadi anusnya juga kita kaji apakah terdapat atresia ani atau tidak. Pengeluaran mekoniumnya lebih dari 24 jam atau tidak ya. Normalnya kan kurang dari 24 jam dia sudah mengeluarkan mekonium. Oke, sekian untuk pemeriksaan fisiknya. Jangan lupa setelah melakukan tindakan tadi kita bajukan bayinya ya, dibajuin bayinya, kemudian kita bedong ulang ya, bedong ulang bayi. Kalian bedong ulangnya jadi kayak proses memandikan lagi ya. Jadi bedongnya boleh kalian seperti ini ya. Jadi bedongnya nggak usah terlalu kencang ya, cukup bayinya merasakan hangat ya, karena fungsi dari bedong bayi itu adalah untuk menghangatkan bayi. Setelah selesai kita kembalikan bayi ke ruang bayi, atau misalnya ada ibunya di situ, boleh kita anjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada ibunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.